Baik, para pendengar suara Abdi Allah, mari kita sekali lagi renungkan sebagian dari firman Tuhan yang saya akan ambil dari Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas dari pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-23. Injil Lukas dari pasal 1 ayat 8 sampai ayat 23. Tetapi saya akan memfokuskan pada ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya pada perkataanku, yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami ada di surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan, waktu di mana kami boleh merenungkan secara singkat dari renungan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang boleh memberkati kami dan memberikan pengertian. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan sudah masuk di dalam bulan yang baru, di mana akhir tahun ini akan diakhiri. Bulan di mana kita mempunyai suasana yang bersukacita, suasana yang damai, suasana yang kita selalu tunggu-tunggu, nantikan untuk kita menantikan tahun yang baru. Tentu kita tahu bahwa Allah itu Alfa dan Omega. Dalam Yesus Kristus kita meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan kita, dan Allah juga yang akan mengakhiri dari semua kehidupan. Entah itu dari kita, entah dari seluruh alam ciptaan ini. Kita bersyukur di masa di mana kita boleh mengingat kembali kasih karunia Tuhan yang di dalam Yesus Kristus. Kita melihat kembali cerita dari Zakaria. Zakaria adalah seorang yang saleh, yang dari rombongan imam, yang pasti adalah dari kaum Harun, yang juga istrinya juga Elizabeth dari suku yang Harun. Mereka ini adalah benar, katakan benar, tidak bercacat di hadapan Tuhan, dan dalam kesehariannya menantikan keselamatan daripada Tuhan. Ini adalah orang-orang saleh di awal dari perjanjian baru kita, bahkan sebelum Yohanes ada dan juga Tuhan Yesus belum berinkarnasi. Dan kita melihat bahwa Zakaria di sini tentu juga memiliki satu kerinduan. Di masa tuanya dia tidak mengharapkan apa-apa. Saya yakin di dalam masa tua dari Elizabeth dan Zakaria tidak mengharapkan apa-apa, kecuali mengharapkan ada suatu pembaharuan di dalam kehidupan mereka, yang kita nanti akan tahu dari kata-kata Benediktus dari Zakaria sendiri. Tapi dalam fokus ini, ketika Zakaria melayani Tuhan dan menemukan bahwa Gabriel ada di samping dari mesbah ukupan itu, dan malaikat Tuhan itu memberitakan kabar sukacita. Tapi yang menjadi keheranan adalah dia tidak percaya. Kita yakin bahwa Zakaria ini adalah seorang imam yang saleh, yang pasti adalah membaca Taurat Tuhan siang dan malam. Dan orang-orang yang saleh seperti ini mengisi waktunya untuk hal-hal yang saleh juga.
ini mengingatkan kita bahwa ada suatu hal di dalam Zakaria yang kurang, di mana Gabriel di sini mengatakan, karena engkau tidak percaya pada perkataanku, maka tanda ini kuberikan kepadamu. Ini suatu hal yang kalau kita melihat bagaimana mungkin seorang yang saleh seperti ini mengetahui banyak hal tentang Taurat Tuhan, dan juga saya yakin sekalipun dia adalah kaum imam tetapi bukan dari kumpulan Saduki, karena dia mempercayai tentang kehidupan yang akan datang. Nah, di dalam hal ini Zakaria melihat ada suatu yang aneh di mana dia tidak yakin karena usianya sudah sangat usur, dan dia tidak mengharapkan lagi adanya suatu anak. Nah, tapi permintaannya itu seakan-akan sudah dikabulkan oleh Tuhan. Saya yakin kita kalau menginginkan sesuatu itu adalah kita juga memprioritaskan satu kondisi di dalam kehidupan kita yang ideal ya. Tapi setelah masa keidealan itu lewat, pasti kita akan merasa minder. Tidak terpikirkan lagi untuk meminta anak lagi ya. Saya yakin Zakaria dan juga Elizabeth sudah capek sebagai orang yang lelah, sudah tidak lagi mengharapkan, karena itu sudah dikembalikan oleh kehendak Allah. Tapi di saat-saat ini, itu malah Tuhan mengabulkan. Dan di dalam pengabulan ini, hal ini hampir sama seperti apa yang dialami oleh Abraham dan Sarah. Dan Tuhan mampu untuk melakukan segala sesuatu. Memang bukan untuk kehendak kita, bukan oleh keinginan kita, tapi khususnya untuk kemuliaan Tuhan. Dan coba lihat ya, di dalam proses waktunya, kita tahu ini semua cerita, di mana tidak ada cacat celah yang akan diberikan kepada mereka. Sekalipun nanti akan dibuat bisu, tetapi nanti akan dibuat berbicara kembali. Dan ini menjadi satu tipe bagi Elizabeth, dia yang mandul, tapi dia akan melahirkan seorang anak. Dan dia yang akan disebut berbahagia, karena pada waktu itu adalah seorang yang memiliki anak. Itu yang diberkati oleh Tuhan. Itu tanda berkat yang daripada Tuhan. Nah, kita melihat di sini adalah satu proses, bahwa orang yang belajar agama, belajar di dalam kesalehannya. Ini saya tidak mengatakan orang-orang Farisi, Saduki pada waktu itu yang dikata-katai hal yang atau ditegur oleh Tuhan dengan keras. Bukan itu, tetapi adalah orang-orang yang saleh, yang kita tahu adalah menjadi panutan kehidupan. Dan kita berharap kita pun memiliki hal yang sama. Tetapi di sini outputnya atau hasilnya tidak demikian. Kita melihat ya, pengertian yang diberikan oleh Zakaria. Seharusnya dia mampu untuk mengerti apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Tetapi tidak demikian. Dia ragu-ragu. Kita yakin, ketika kita menjadi orang Kristen, kita tidak serta-merta langsung kita bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Tetapi membutuhkan suatu latihan rohani. Nah, latihan rohani itulah yang kita harus jaga. Dan kita berharap di masa-masa kita awal Natal ini, itu akan digarap oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan menggarap atau memproses iman Zakaria melalui tanda dan tanda. Dikatakan kamu akan bisu, tapi suatu saat kamu akan menyatakan pada waktunya kebenaran. Kiranya ya, di dalam kita masuk di dalam masa Natal ini, biarlah kita diingatkan kembali untuk be humble, untuk rendah hati. Di mana Zakaria, seorang yang sekelas Zakaria, bukan lagi seorang Abraham, tapi Zakaria yang memiliki atribut atau segala pengetahuan yang baik
dari keturunan Harun yang juga terjaga imanan mereka, punya kelemahan. Apalagi kita, orang awam. Apalagi kita yang diproses masih menjadi calon-calon hamba Tuhan. Apalagi kita yang mungkin adalah seorang hamba-hamba Tuhan yang masih di dalam pergumulan yang lahiriah. Kita sendiri kurang beriman pada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa, kiranya Tuhan menguatkan kita melalui firman ini. Bapa kami ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana ini. Kiranya menjadi berkat ketika kami menantikan masa Advent, Tuhan lahir dan inkarnasi dalam dunia, menghadiri setiap atau mengunjungi kami, orang-orang yang buangan yang seharusnya harus dimatikan oleh Tuhan. Tapi Tuhan masih mengasihani kami. Kiranya itu yang menjadi keagungan Tuhan. Itu yang menjadi mahkota dari kehidupan kami. Pengetahuan-pengetahuan di mana Tuhan sendiri yang dipuji dan dimuliakan. Kiranya itu yang menjadi kebanggaan kami ya Tuhan. Sertai dan berkati kami. Kami bukanlah orang-orang Sakaria. Kami bukanlah orang-orang yang hebat. Tapi kami memerlukan juru selamat. Anugerah. Pengertian yang daripada Tuhan sendiri. Hanya ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus.